Selamat datang di podcast Ruang Lektor. Saya Lektor Amatir. Semoga tersampaikan dan selamat mendengarkan. Bacaan dari kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersorak-sorai serempak, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada para malaikat. Sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat itu Allah pernah berkata, Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan. Ataupun, Aku akan menjadi bapanya, dan ia menjadi anakku. Lagi pula, ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Ada hal yang hanya bisa dirasakan ketika seseorang membawa kabar baik. Bukan karena kata-katanya yang indah, tetapi karena cara ia datang membuat harapan tiba lebih dulu sebelum kalimat apapun terucap. Bayangkan suasana itu. Seorang penjaga berdiri di tembok kota, matanya memandang jauh ke pegunungan yang sejak lama hanya menyimpan sunyi. Hari-hari sebelumnya terasa beku, seolah penderitaan tidak punya tanggal berakhir. Lalu tiba-tiba ia melihat seseorang berlari menuruni bukit. Langkahnya cepat, tubuhnya penuh debu, tetapi ada sesuatu di wajahnya yang membuat hati si penjaga bergetar. Ia membawa kabar yang mengubah segalanya. Dan sebelum suara utusan itu terdengar jelas, seluruh kota seperti menahan nafas.
Karena ketika harapan benar-benar mendekat, jiwa manusia bisa merasakannya duluan. Lalu terdengar teriakan yang memecah keputusasaan. Damai sejahtera, keselamatan datang, Allahmu itu Raja. Terompet ketakutan runtuh seketika. Suara itu bukan hanya berita, tetapi pemulihan. Itulah gambaran Yesaya, kabar baik yang datang bukan sebagai konsep, tetapi sebagai sosok yang berlari mendekat untuk menyatakan bahwa Tuhan belum menyerah atas umatnya. Dan setelah gemuruh sukacita itu, bacaan kedua berbicara dengan cara yang berbeda, lebih tenang, lebih dalam, seperti seseorang menatapmu di tengah riuh dan berkata pelan. Dulu Tuhan berbicara lewat banyak cara, tetapi hari ini Ia berbicara melalui anaknya. Surat Ibrani tidak datang dengan teriakan dari gunung, melainkan dengan keheningan yang mengandung kemuliaan. Ia mengajak kita memahami bahwa kabar yang dulu disampaikan lewat para nabi kini telah mengambil rupa manusia, bukan sekedar pesan, tetapi pribadi. Gabungkan keduanya dan kamu akan melihat inti Natal. Tuhan bukan hanya mengirim kabar, Tuhan datang sendiri. Yang dulu diwartakan dari kejauhan, kini hadir dalam kehangatan seorang anak yang adalah cahaya kemuliaan Bapa. Dan jika kamu sedang berada dalam masa hidup yang terasa gelap atau perjalanan yang terasa terlalu panjang, kedua bacaan ini ingin menanamkan sesuatu di dalam dirimu. Allah masih akan datang, masih memulihkan, dan hari ini Ia akan menghampirimu. Jadi secara sederhana, gabungan Yesaya bab 52 ayat 7-10 dan Ibrani bab 1 ayat 1-6 berbicara tentang Allah yang turun untuk membebaskan, bukan dari jarak jauh. Keselamatan yang dinyatakan bukan hanya dijanjikan. Kabar baik yang dulu disampaikan nabi kini hidup dalam diri seorang anak. Tuhan yang tidak tahan melihat penderitaan manusia sehingga Ia melintasi langit untuk berada dekat dengan kita. Natal sore adalah pengingat bahwa harapan bukan lagi sesuatu yang dinantikan. Harapan itu telah datang. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hatimu tersentuh dan kamu tahu Tuhan sedang berbicara lewat sabda ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sedang mengambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.